Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga dan sudah hadir bersama kita Sobat PPATK Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, staf ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Bang Natsir. Senang sekali bisa ketemu Pak Eko dan kawan-kawan kita di Sobat PPATK ya, yang senantiasa ingin mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Dalam rejim anti pencucian uang, peran dari Kementerian Dalam Negeri ini Pak Eko sangat-sangat strategis. Terutama di dalam persoalan pengawasan, pembinaan dari organisasi masyarakat, non-profit organization, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme. Karena banyak sekali terindikasi non-profit organisasi ini ikut mendanai ataupun menyalurkan dana untuk kegiatan-kegiatan terorisme. Nah, sejauh mana ini Pak Eko, Kemendagri telah melakukan pengawasan, pembinaan ya terhadap organisasi-organisasi masyarakat ini, sehingga organisasi masyarakat ini bisa berjalan, tapi juga jangan sampai digunakan untuk melakukan pendanaan terorisme. Silakan Pak Eko. Siap. Terima kasih Bang Natsir. Selamat pagi Sobat PPATK. Luar biasa pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama akan bersinergi ya Bang Natsir ya. Iya. Jadi bagaimana kita sebagai anak-anak bangsa ingin meminimalkan berbagai persoalan di negara kita. Bahkan kita meningkatkan berbagai potensi yang ada di negara kita. Nah, mungkin ada tampilan ya, mungkin yang akan saya tampilkan ya di sini Bang Natsir ya. Iya. Nah, jadi kalau kita melihat negara kita, lanjut aja, lanjut. Nah, dalam konstruksi ketatanegaraan kita sebenarnya peraturan kita untuk masalah pencucian, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, sebenarnya kita sudah punya regulasi-regulasi yang komplit. Bahkan regulasi ini bisa sampai dari pusat sampai ke daerah sampai bahkan desa. Luar biasa kita. Ya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Ya. Kita sudah bisa melihat bagaimana itu tindak pidana tentang pencucian uang itu ya. Terus bagaimana apa saja tindak pidana pokoknya ya. Kita bisa lihat di situ. Terus kemudian kalau dengan Undang-Undang 6 2014 kita bisa melihat sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh desa. Kemudian Undang-Undang 23 2014 mengenai pemerintah daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 2018 tentang terorisme. Nah, sekarang ada Undang-Undang Nomor 11 2021 tentang Cipta Kerja. Sebenarnya ini saling berkaitan ya dan sudah dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya. Tinggal sekarang bagaimana kita mensosialisasikan terus-menerus dan melakukan penegakan hukum. Ya. Nah, oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri, lanjut saja, selalu berpegang kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Kalau kita berpegang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, kita itu bertujuan salah satunya membentuk suatu pemerintahan ya negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Luar biasa kan Bang Natsir ya? Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Nah, tentu saja
apa yang harus dilakukan oleh kementerian-kementerian yang ada. Nah, lanjutkan. Dari Kementerian Dalam Negeri ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Artinya kalau kita berbicara urusan pemerintahan dalam negeri itu adalah urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Iya. Nah, bisa kita lanjutkan. Kalau kita lihat negara kita, wah luar biasa Pak Nasir. Iya. Sangat luas ya. Bahkan Eropa Barat itu aja kalah loh luasnya dengan kita. Iya. Ada 11 negara itu kalah dengan kita. Satu negara luar biasa kita ini. Terpanjang nomor 2 garis pantainya setelah Kanada. 271 juta jiwa. Artinya di sini kita tuh nomor 4 di dunia. Nah, bagaimana ini untuk mengatasi sesuai dengan diskusi kita mengenai masalah tindak pidana, pencucian uang, dan pendanaan terorisme ini? Ini tentu harus dilakukan secara simultan. Ya, simultan masif ya. Baik melalui pemerintah daerah, ya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Nah, ini yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, kontribusi Kementerian Dalam Negeri. Ya. Namun demikian, kita tentu menyadari ini bukan hal yang mudah semudah membalik telapak tangan. Tidak semudah itu. Ya. Tentu harus bersinergi antar lembaga, antar pemerintahan, layer pemerintahan untuk bersama-sama. Di sini ada 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.230 kecamatan, 8.488 kelurahan, dan 74.961 desa. Ini harus menjadi pemikiran kita. Bagaimana pengetahuan, wawasan, kemudian tindakan, pikir, pola pikir, pola tindak mengenai hal ini dipahami. Saya kira ini perlu kerja keras, Bang Nasir. Iya. Dan terus-menerus dengan berbagai metode, berbagai cara. Karena kadang-kadang melanggar hukum bukan berarti dia sebenarnya melanggar, dia tidak, sebenarnya nggak tahu kadang-kadang. Ya, Belum sampai informasinya. belum sampai informasi itu. Walaupun regulasi itu sudah lama, tetapi apakah kita sudah mensosialisasikan dengan masif atau belum? Ya. Itu persoalan. Nah, lanjut. Nah, di sini kita punya 2 persoalan besar sekarang ini, ya, COVID dan PEN, ya, pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini semua ada hubungannya nih, ya. Kalau COVID-nya ini tidak segera selesai pulih, ya pemulihan ekonomi juga akan berat. Apalagi pemulihan ekonomi ini akan menjadi terhambat ketika ada pencucian uang, akan ada di situ masalah terorisme dan sebagainya. Nah, ini kan menjadi harus menjadi perenungan tersendiri sebagai anak bangsa kita. Bagaimana bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini secara simultan? Tidak bisa satu-satu ini, tidak bisa satu-satu, tapi harus simultan. Artinya harus bergerak bersama. Satu pemikiran kita, ya, satu pemikiran, satu mindset, satu perjuangan. Ya. Jadi seperti apa motonya dari PPATK gitu ya. Jadi kalau bersih kenapa harus risih gitu kan? Iya. Nah, ini harus benar-benar ya. Dan saya yakin juga kalau ini kita semua memegang hal-hal seperti ini, ya, kita akan cepat maju negara kita. Cepat maju negara kita. Ya. Nah, lanjut saja. Seperti kita lihat sendiri, data kita menunjukkan kita itu hampir sebagian besar itu SD ke bawah loh pendidikan. Nah, kalau secara garis besar, menengah ke bawah. Tapi dari sisi pendidikan yang mendasar, ya pendidikan dasar, kita tuh masih dominan di sini. Artinya bagaimana menyampaikan hal ini menjadi pemahaman, menjadi budaya, sehingga menjadi dia cipta rasa karsanya dia bahwa pencucian uang itu enggak boleh. Bahwa yang namanya ikut dalam gerakan-gerakan radikal itu tidak boleh.
bagaimana menyampaikan ini? Ini perlu suatu kebersamaan, ya, suatu sinergi antar berbagai pihak. Ya. Atau mungkin yang lebih kita familiar mungkin saat ini adalah pentahelix itu ya. Apa tadi, Pak? Strategi pentahelix. Iya, apa itu, Pak? Pentahelix. Jadi di sini bagaimana antar player pemerintahan, ya, baik itu dari pusat, ya KL di pusat, ya, kemudian daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota tadi, ya, kemudian sampai ke kelurahan desa, dari pemerintahan, kemudian dari entrepreneur, pihak-pihak ketiga, terus kemudian dari akademisi, kemudian dari mass media, kemudian dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana ini satu kesatuan, ya, satu kesatuan bergerak bersama, kita menjaga marwah bangsa kita supaya kita bisa cepat maju, mandiri, sejahtera, seperti yang kita cita-citakan, ya, seperti yang dicita-citakan founding fathers. Nah, ini tentu saja harus menjadi pemahaman kita bersama di tengah-tengah situasi kondisi pandemi seperti ini. Ya, lanjut. Nah, kita melihat untuk COVID saja sekarang ini, ya, tingkat kesembuhan kita lebih baik daripada dunia. Ya, lebih baik kita. Jadi kalau dunia 90,2%, kita 91%. Tetapi tingkat kematian kita luar biasa ini. Kita lebih tinggi daripada dunia. Nah, ini menjadi pemikiran kita. Bagaimana ini? Nah, artinya kita harus sadar benar bahwa permasalahan kita itu kompleks. Dan ini harus benar-benar dipecahkan secara sinergis. Nah, tren kita untuk ekonomi, ya, kita bersyukur Pak, sekarang ini saya kira Bang Nasir, ya, karena kemarin kita pertumbuhan ekonomi sempat -5 gitu ya, -5, kemudian -3, sekarang -0,74, terus kemudian kita melihat dari kemarin hanya 3 provinsi yang mempunyai pertumbuhan positif, sekarang sudah 10 provinsi, artinya kan ini semakin meningkat, ya, meningkat. Artinya ini hal-hal yang patut kita syukuri. Ya. Lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana untuk persoalan kita? Ya, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme ini. Ya. Ya. Pertama, di sini kontribusi Kementerian Dalam Negeri ialah melalui masyarakat, Pemda di sini, yang mensosialisasikan terus-menerus, ya, melakukan binwas. Ya. Kemudian melakukan penataan kelembagaan dan sebagainya. Ini upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, di dalam masyarakat ini banyak komponen yang dilibatkan di dalam hal ini. Contoh, sampai di tingkat desa saja, di situ ada lembaga kemasyarakatan, ada lembaga adat desa. Di situ ada namanya lembaga kemasyarakatan itu mulai dari RT, RW, ya, Karang Taruna. Kemudian di situ ada PKK, terlibat di sini. Ya. Oh, ternyata hati-hati ya kalau kita di keluarga kita ada punya pemikiran nih, oh tabungannya dipecah-pecah macam-macam. Oh, udah mulai nih, harusnya saling mengingatkan ya, ada apa nih, gitu kan? Ini kan peran dari keluarga penting sekali. Ya. Oh iya ya, ternyata kita nggak boleh ya ini melakukan hal-hal yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 8 2010. Jadi artinya sosialisasi anti pencucian uang dan pendanaan terorisme itu sudah sampai ke tingkat-tingkat daerah lurahan di Indonesia ya Pak Eko ya? Siap. Jadi ini terus Pak, terus kita lakukan. Ya, walaupun kita belum mungkin dalam sinergi kita selanjutnya perlu dilakukan formulasi begitu ya. Tetapi secara komprehensif menyeluruh kita lakukan, termasuk di dalamnya menyangkut masalah terorisme. Ya. Jadi kita sadar benar
Ya, kalau kita di dalam PKK begitu ya, itu ada namanya 10 program pokok PKK. Yang pertama itu adalah mengenai penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, itu bayangkan kalau di dalam setiap keluarga gitu ya, menyadari hal itu, maka bukan barang hal yang mustahil bagi negara kita akan menjadi cepat negara yang maju, mandiri, sejahtera gitu. Nah, terus kemudian pemahaman mulai dari placement misalkan ya di sini ya. Jadi kita bagaimana sebenarnya ketika orang dengan tentu aja dengan pemahaman-pemahaman yang simple ya Pak ya, tidak mungkin kita buat yang kompleks begitu ya kalau dengan orang desa di kelurahan-kelurahan begitu ya di desa. Oh ternyata nggak boleh ya Pak ya, misalkan saja ini dari kejahatan, ini dari narkotika, asal usul gitu ya, kita lihat semuanya nih. Ya. Terus bagaimana? Oh ternyata kok itu tetangga bisa begitu ya? Kok bisa? Ini ada dari RT RW berperan. Bagaimana? Ya. Ini tentu saja harus sinergi mulai dari bawah. Apalagi kalau sudah pada tingkatan dia blended gitu ya, integration gitu. Ini kan harus benar-benar menjadi pemahaman kita semua. Ya. Semakin kompleks. Nah, kemudian ada kerjasama yang dilakukan oleh Kemendagri. Contohnya, ya kurang lebih sekarang ini sudah ya 2000-an kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Dukcapil ya dengan berbagai instansi mengenai nomor induk kependudukan dan EKTP. Ini kan luar biasa ini ya untuk meneliti berbagai hal menyangkut masalah-masalah TPPU dan TPPT ini ya. Terus kemudian di Pemda sendiri kita sekarang mulai dengan SIPD gitu ya, sistem informasi pemerintahan daerah gitu ya, dengan e-learning, e-budgeting ya, e-planning ya, kemudian dengan berbagai inovasi, kemudian Bapak Menteri Dalam Negeri juga bekerja sama dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan menyangkut masalah elektronifikasi, transaksi di Pemda gitu ya. Terus kemudian melakukan kerjasama ya, yang tadi contohnya dilakukan oleh Dukcapil contohnya ya, dengan kita semua. Kemudian Dalam Negeri juga kerjasama dengan PPATK gitu ya, menyangkut organisasi non profit gitu ya. Ini kan bersama-sama harus kita lakukan pencegahan dan pemberantasan ini. Nah, kemudian dalam meningkatkan SDM di Pemda, ini kita latih ini Pak. Sekarang dengan sistem digital ini semua terpantau. Nah, namun demikian, memang ada yang menggembirakan, memang ada yang belum kan gitu. Nah, ada yang belum. Nah, oleh karena itu ini perlu ada transformasi nanti bagaimana. Pembaruan ya, kita bisa melihat ini. Artinya menggugah semua SDM ya, masyarakat ya, untuk mengetahui dampak daripada TPPU dan TPPT ini. Ini bukan hanya korbannya, bukan hanya 1-2 orang, ini bisa korbannya semua orang, bahkan begitu kan. Ini harus kita sadarkan benar. Mengapa? Ya contohnya menyangkut masalah kemajuan suatu daerah atau kemajuan suatu bangsa kita ya. Mengapa ada berbagai persoalan-persoalan? Mungkin salah satunya yang menyangkut ini. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mencegah ini. Ya. Sedini mungkin, memberantas ini sedini mungkin. Mulai dari apa ya? Mulai dari keluarga, mulai dari masyarakat, ya. Kemudian dari Pemda sendiri, dari Pemda itu dari desa, kecamatan, kemudian kabupaten kota, provinsi, pusat di sini. Bagaimana kita bersinergi untuk melakukan pembinaan pengawasan. Nah, oleh karena itu, sebagai aparatur pemerintah, saya kira hal ini adalah sangat penting sekali kita melakukan pembinaan pengawasan. Nah, Kementerian Dalam Negeri di sini mempunyai pembinaan pengawasan yang berjenjang, Pak. Berjenjang. Artinya ini kita optimalkan ya.
penjenjangan ini kita optimalkan. Ya. Bagaimana kita situasi, kondisi seperti pencucian uang dan terorisme ini bisa sampai ke dalam masyarakat. Materi hukumnya sudah jelas. Ya. Struktur hukumnya kita punya. Ya. Tapi bagaimana dengan membudayakan ini ya, ke masyarakat? Menjadi sesuatu yang memang sudah, oh kalau ini nggak boleh, ini boleh. Sudah paham dari awal. Dari kecil sudah dibiasakan, begitu ya, dari kecil. Misalkan saja ketika dimintai, ada tetangga dimintai, Pak pinjam KTP untuk apa? Kan begitu. Kalau ini sudah tergugah kan akan kritis, Pak. Tapi kalau orang di desa, masa saya nggak boleh sih? Sama tetangga aja nggak boleh kita kemudian pinjamin, nanti dikira apa saya, katanya begitu. Tetapi ini perlu disadari pelan-pelan budaya ini. Ya, bahwa ternyata ini ada hal yang memang tidak diperbolehkan. Gitu. Ya, menyangkut masalah identitas dan sebagainya. Ini kalau ada apa-apa nanti Bapak kena juga, Ibu kena juga. Gitu. Nah ini saya kira Bang Nasir hal-hal yang penting yang perlu menjadi pemahaman kita bersama. Nah, iya Pak Eko. Jadi secara konkret yang sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri di dalam pembinaan dan pengawasan dari non-profit organization ini tadi, apa saja Pak langkah yang sudah dilakukan? Jadi mulai dari masyarakat, kemudian masalah kelembagaan-kelembagaannya. Yeah. Ya, itu kita mempunyai 10 direktorat jenderal di sini ya, kita ya, dengan badannya ya. Nah ini bersama-sama bersinergi Pak, Kementerian Dalam Negeri, ya, memberikan pembinaan dan pengawasan, ya, terutama kepada 34 provinsi, kemudian kepada 416 kabupaten kota, 416 kabupaten, 98 kota. Ini, ya. Bagaimana pembinaan dilakukan? Masyarakat dipahamkan, begitu. Jadi ini saling keterkaitan, ya. Kalau dari masyarakat yang mulai dari keluarga, nah, kita kebetulan ada mitra di sini, ada PKK, kemudian kalau ada di lembaganya ada RT RW, Pak, yang kita bina, Pak, di situ. Ya, ini bersama-sama memahamkan. Ya, salah satu mungkin yang menjadi perenungan Bang Nasir ya, kita. Aturan kita banyak banget Pak Nasir. Nah, itu yang menjadi perenungan kita. Bagaimana sekarang kita bisa menyampaikan hal-hal itu secara simpel gitu ya, sehingga mudah dimengerti. Gitu. Walaupun sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang mensimplifikasikan banyak regulasi gitu. Nah, tapi ini perlu kita bersama-sama untuk menyederhanakan mungkin ya beberapa regulasi yang mungkin terlalu banyak dan sebagainya. Nah, ini bisa dipedomini oleh masyarakat, baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagaimana hal ini? Nah, ini mari bersama-sama. Saya kira seperti ini, Bang Nasir, akan mempermudah kita. Apalagi kalau nanti diperluas begitu ya, Bang Nasir ya, diperluas dengan berbagai sosialisasi dan sebagainya. Saya kira ini akan lebih bagus lagi. Demikian, Bang Nasir. Pak Eko, Kementerian Dalam Negeri sendiri sudah melakukan identifikasi ada sekitar 79 organisasi masyarakat ya yang beresiko tinggi untuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah ini sudah sejauh mana yang dilakukan? Artinya tingkat resikonya seberapa besar misalnya, lalu kemudian bagaimana pembinaan terhadap ormas-ormas yang terindikasi ini. Ya, ini sangat baik sekali. Jadi kita mempunyai Direktorat Jenderal Politik Umum Pemerintahan, gitu ya, Polpum. Nah, di Polpum ini, Bang Nasir, ya bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Bina Pembangunan Daerah, bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, ya, otonomi daerah, bersinergi di sini. Kita bersinergi. Kita melakukan identifikasi mulai dari ormas
sekarang ini kan ada ormas, ada lembaga kemasyarakatan. Ini harus menjadi pemahaman kita nih. Nah, ini kita identifikasi benar-benar nih, apa saja ormas yang ada di setiap daerah, setiap desa. Ya. Jadi ini maka sangat mendukung sekali kita dengan adanya Perpres 39 2019 tentang satu data itu. Ini penting sekali. Kita akan mengetahui dari sini sebenarnya, mengidentifikasi di sini sebenarnya. Kita sudah temukan, ya, Dirjen Pol pun menemukan di sini, ya. Tinggal sekarang bersama-sama bersinergi. Itu yang kita lakukan, Pak. Jadi data itu sekarang kita mulai dari data, namanya ada data kita namanya data profil desa kelurahan. Itu data mulai dari desa, desa kelurahan. Nah, ini untuk mengidentifikasi ini berbagai hal ini. Ya. Tinggal nanti kan diberi layarnya saja kan begitu, Pak. Nah, ini upaya-upaya strategis yang kita lakukan di Kementerian Dalam Negeri, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu, yang perlu kita lakukan bersama, tentu keterbatasan kita adalah, pertama, kalau menyangkut masalah PPATK, berarti Bang Nasir kan yang punya data-datanya itu kan gitu. Iya, iya. Tinggal bagaimana kita sinergikan, Bang. Iya, iya. Ya. Nah, itulah arti penting kita, saya kira, Perpres 39 2019 itu. Saya kira itu, Bang Nasir. Ya, terima kasih banyak Pak Eko informasinya yang cukup banyak memberikan pencerahan ya buat Sobat PPATK. Kemudian soal ini Pak Eko, Ya. jadi pemerintah daerah itu ya, sebagai lembaga pengatur dan pengawas beberapa pihak pelapor Ya. yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Seperti perusahaan properti, agen properti ya. Ya. Itu jumlahnya sampai 11.767. Tapi mereka baru registrasi 10%-nya. Selain itu juga ada pedagang kendaraan bermotor, ada pedagang permata dan perhiasan ataupun logam mulia. Kemudian juga ada pedagang barang seni dan antik. Nah ini pemberi izinnya itu adalah Pemda, sementara pengawasan terhadap Pemda ada di Kemendagri. Bagaimana langkah strategis yang dilakukan oleh Kemendagri agar kiranya pihak pelapor ini menyampaikan laporannya kepada PPATK sebagaimana kewajiban yang diatur oleh undang-undang, dan Kemendagri dapat memantau Pemda-Pemda kabupaten kota di dalam proses pemberian izin. Artinya ketika mereka tidak menyampaikan laporan, Kemendagri bisa menegur dari pemerintah daerah seperti itu. Nah, ini mekanismenya seperti apa nih Pak Eko? Kita bersyukur Pak sekarang ini Bang Nasir. Iya, iya. Adanya Undang-Undang 11 ya, tahun 2021. Cipta Kerja ini kan kita berusaha keras ya menyatukan berbagai hal ya, termasuk informasi ya. Kita sekarang sudah menyelesaikan ya satu persoalan yaitu mengenai masalah SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Oke. Ya. Kalau ini terjadi, terelektronifikasi semuanya, digital semuanya, saya kira kita bisa saling interoperabilitas, saya kira. Data itu bisa kita salingkan, Pak. Interoperabilitas. Termasuk data-data yang ada. Nah, kita bisa memantau ini. Ya. Nah, kemudian di daerah sendiri ada namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Iya. Nah, artinya ini dari daerah sampai ke pusat kita bisa saling interoperabilitas. Ini bagaimana sekarang ini kita sambungkan kan begitu ya nanti Pak? Iya. Kita linkkan begitu. Sehingga kita bisa saling akses seperti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Dukcapil gitu. Nah, ini kalau bisa saling memberikan informasi, akses, percepatan Pak saya kira Pak. Apa yang kita harapkan bersama bisa terpantau di sini. Ya. Menyangkut masalah perizinan, menyangkut masalah transaksi yang dilakukan. Saya kira itu Bang Nasir.
Iya, iya. Nah, ini salah satu pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh Sobat PPATK, Pak Eko. Ya. Sampai sejauh ini masih banyak sekali kepala daerah, kabupaten kota yang melakukan korupsi dan dilakukan OTT oleh KPK ya. Iya. Nah, ini pembinaannya sejauh ini seperti apa yang dilakukan oleh Kemendagri supaya, karena ini kan juga tidak terlepas juga tanggung jawab dari Kementerian Dalam Negeri, saya kira Pak Eko ya. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan Pak untuk menekanlah agar kepala daerah kabupaten kota ini bisa terhindar atau tidak melakukan tindak pidana korupsi? Ya, jadi yang pertama sebagai aparatur pemerintahan kita harus melihat regulasi yang ada. Ya. Contoh pasal 373 Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Itu jelas di situ ya. Pengawasan, pembinaan pengawasan berjenjang. Berjenjang. Atau itu yang kita lakukan, Pak. Jadi dari regulasi ya yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan KL terkait, bersama dengan DPR. Ini yang kita lakukan, pembinaan pengawasan. Kemudian yang kedua sekarang ya, kita dengan sistem elektronifikasi ini ketahuan semua Pak, transaksi berarti. Kemudian yang ketiga, dengan SIPD ini kita akan tahu Pak, semua alur apa yang dilakukan di situ. Belanja apa saja yang dilakukan di situ. Ya. Jadi kan kita mempunyai idealisme, saya kira Bang Nasir, ya, bahwa belanja itu ya paling banyak dilakukan adalah untuk belanja pembangunan kan gitu kan. Modal maupun barang dan jasa di situ. Jangan sampai belanja operasional kan gitu. Nah ini akan ketahuan ini dengan sistem ini nanti. Gitu. Nah terus kemudian memang saya sangat tertarik juga ya apa yang dilakukan oleh rekan-rekan dari ATR BPN ya. Begitu kita sebut NPWP langsung ketahuan semua nih. Dengan nik kita ketahuan nih semua nih transaksi kita juga. Nah, berarti antara Dukcapil terus kemudian dari Oda dengan teman-teman dari kementerian yang lain ini akan sangat kalau bersatu padu kita akan bisa meningkatkan kemajuan kita. Nah, ini pengawasan yang kita lakukan. Di samping gitu, kita punya PP 12 ya, 2017 tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kita perankan APIP ini. Nah, dengan pemerannya APIP ini, saya kira ini akan terpantau. Ya, akan terpantau apa yang dilakukan. Mulai dari daerah sampai ke pusat. Saya kira sinergi ini, Bang Nasir, akan meminimalkan persoalan. Artinya ini perlu kebersamaan juga, perlu juga pemahaman dari masyarakat juga, karena masyarakat juga punya hak untuk mengadukan kan. Nah sekarang bagaimana pengaduannya, berjalan tidak di situ? Terus bagaimana responnya ketika ada pengaduan dari masyarakat? Nah ini yang perlu menjadi pendidikan kita bersama. Artinya pola pikir dan pola tindak kita memang kita bersama-sama bagaimana untuk meminimalkan berbagai penyimpangan yang ada. Saya kira itu Bang Nasir. Terima kasih Pak Eko. Sobat PPATK, sungguh banyak informasi yang bermanfaat kita terima pagi ini dari Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Eko atas informasi yang disampaikannya, begitu banyak manfaat. Dan kita berharap kolaborasi kerjasama yang baik terus kita tingkatkan antara PPATK dan Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Bang Nasir. Terima kasih semua sobat-sobat PPATK. Kalau risih, kenapa harus risih?